Selamat sore pemirsa, kembali lagi di berita terkini. Dikabarkan bahwa siswa Sekolah Islam Atra Bone sebagian kecil memiliki bakat melukis, khususnya mural. Pengampu mata pelajaran sejarah di Sekolah Islam Atra Bone membebaskan siswa dari pembelajaran sejarah apabila siswa tersebut memiliki bakat melukis dan ingin melukis di dinding ruang sejarah. Tentunya, di akhir akan mendapatkan nilai sesuai dengan kualitas lukisannya. Dinding-dinding ruang sejarah tidak hanya menjadi saksi bisu dari pelajaran masa lalu, tetapi juga menjadikan kanvas hidup yang penuh warna dan cerita. Di sini, kami akan mengajak Anda melihat lebih dekat mural yang menghiasi ruangan ini, sebuah karya seni yang diciptakan oleh siswa Sekolah Islam Atra Bone, yang tentunya tidak hanya memperindah ruangan, tetapi juga memperkaya pengalaman belajar. Dengan sentuhan kreatif dan penuh makna, mural ini menggambarkan berbagai momen bersejarah yang penting untuk kita kenal. Bersama-sama, mari kita lihat bagaimana seni visual ini memberikan kontribusi dalam upaya melestarikan sejarah dan menjadikannya lebih dekat dengan generasi muda. Baik Ibu, berdasarkan pengamatan saya selama belajar di ruangan sejarah ini, dari kelas 10 hingga kelas 11 sekarang, muncul di benak saya untuk menanyakan sesuatu terkait mural yang ada di ruangan Ibu. Nah, ya, pertanyaan pertama itu, apa tujuan Ibu sehingga memperbolehkan siswa untuk membuat mural di ruangan sejarah ini? Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya mural ini tujuannya adalah bagaimana siswa-siswa ibu itu bisa menyalurkan bakat dan minatnya. Jadi tidak semua siswa itu suka belajar diam di kelas, tapi ada juga siswa yang memiliki bakat yang lain yang mungkin bisa disalurkan seperti mural. Jadi memfasilitasi atau memberikan ruang kepada siswa supaya mereka juga bisa tergerak mengetahui terkait dengan sejarah itu sendiri. Jadi tujuan Ibu untuk memberikan untuk memperbolehkan siswa untuk mengaplikasikan bakatnya ya dalam ruangan sejarah. Baik, pertanyaan selanjutnya untuk Ibu, apakah ada tempat yang khusus diperbolehkan untuk Ibu untuk mengaplikasikan bakatnya itu lewat mural ini atau khusus di ruangan sejarah saja? Untuk sebenarnya ruang atau tempat mereka mengaplikasikan moralnya itu kalau khusus untuk sejarah itu adalah di ruangan ini, tetapi kita lihat ya ada juga di sekitar kantor itu sebenarnya inspirasi adanya juga mural selain ada dari sekolah lain, dia juga melihat bagaimana hasil mural yang ada di ruangan ini. Jadi ada program di sekolah memberikan lagi-lagi memberikan kepada murid peluang untuk menyalurkan bakat dan minatnya. Jadi sebenarnya untuk ruang itu boleh di mana saja, tergantung kayak tema yang harus dibuat di setiap ruangan yang berbeda atau tempat yang berbeda. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, apakah mural ini direncanakan bersifat permanen atau ada rencana untuk merombaknya atau mungkin menghapus dan menggantikan dengan mural yang akan dibikin oleh angkatan selanjutnya? Untuk yang terkait dengan apakah ini permanen atau tidak, sebenarnya itu tidak. Jadi bisa jadi nanti ini akan digantikan sesuai dengan sebenarnya kebutuhan. Jadi kalau misalnya ada lagi yang punya bakat kemudian mungkin lebih kreatif lagi, mungkin akan digantikan, tapi tidak langsung digantikan. Jadi butuh proses, tapi ini juga biayanya tidak sedikit, pasti banyak, jadi harus juga dipertimbangkan dari segi. Gitu ya. Berarti Ibu itu mempertimbangkan dari apa yang mereka siapkan dulu sebelum mengganti mural yang ada sebelumnya. Jadi jangan sampai saya ganti tiba-tiba tidak lebih menarik lagi, jadi harus dipertimbangkan. Baik, itu untuk pertanyaan selanjutnya, proses pengaplikasian mural ini di dinding sejarah, di ruang sejarah, pasti melibatkan proses pembelajaran di dalamnya, dengan maksud mengambil waktu pembelajaran. Jadi mereka yang mempunyai bakat ini akan bergeser untuk melakukan mural itu. Kemudian apakah ada aspek penilaian di dalamnya atau cuman mengaplikasikan saja di dalam ruang sejarah? Untuk betul, jadi kalau untuk proses pembelajaran itu mereka tidak ikut di pembelajaran karena mereka bergeser untuk membuat sebuah karya. Untuk aspek yang saya nilai, tentu saya lihat dulu gambarannya, maksudnya dia harus memperlihatkan saya dulu konsepnya seperti apa yang dia mau buat. Kemudian ketika misalnya itu konsep sudah sesuai, itu saya pasti saja, jadi mulai dari penilaian itu adalah melihat dari konsep yang ditawarkan, kemudian nanti ada jangka waktu yang ditentukan seberapa lama yang dia harus kerjakan. Misalnya yang ini, kalau misalnya dia sendiri yang kerja, otomatis dia membutuhkan cukup waktu yang cukup banyak, sehingga masa pekerjaan itu sekitar 1 semester. Kemudian yang di sebelah sana dengan ruang yang luas, kemudian dengan dikerja dengan 3 orang, itu
itu juga ibu memberikan waktu cukup lumayan, ada sekitar 1 tahun untuk menyelesaikan. Terus apa yang aspek-aspek saya nilai terkait dengan bagaimana dia menuangkan informasi, bagaimana ketika misalnya orang-orang yang masuk di kelas itu bisa mendapatkan informasi dari apa yang dia gambar. Berarti Ibu menilai dari apa yang mereka ajukan dulu, apakah relevan dengan ilmu-ilmu sejarah, dan baru di ACC untuk diaplikasikan ke dinding sejarah. Ya, betul. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa Ibu ada inisiatif untuk melakukan hal itu, dalam artian Ibu memperbolehkan siswa untuk melakukan mural ini di ruang sejarah? Sebenarnya inisiatif untuk memberikan ruang kepada mereka itu karena ibu melihat bahwa ada beberapa anak-anak yang ketika belajar itu mereka tidak fokus. Mungkin kenapa dia tidak fokus? Karena mungkin dia tidak suka dengan media yang ditawarkan atau yang disediakan. Jadi saya pikir kenapa tidak memberikan ruang saja untuk mengasah bakatnya. Kemudian ini kan di kurikulum Merdeka itu diberikan kebebasan dalam hal bagaimana supaya kita bisa mengembangkan bakat murid kita masing-masing. Jadi dengan ini saya pikir bahwa dengan adanya media seperti ini mereka bisa mengembangkan bakatnya. Jadi tidak hilang begitu saja, karena mungkin hanya di mata pelajaran tertentu dia bisa tuangkan. Jadi kayak waktu selanjutnya itu tidak ada ruang untuk menuangkannya, makanya saya berikan ruang di kelas sejarah. Berarti Ibu berbasis dari berdasar dari kurikulum Merdeka yang kemudian memperbolehkan siswa untuk melakukan mural di ruang sejarah ini. Sebenarnya tidak juga, karena ini juga ada izin dari atasan bahwa boleh menggunakan dinding untuk memberikan sebuah informasi, karena dinding itu adalah maksudnya apalagi kita di sekolah boarding itu dinding itu adalah semua tempat informasi, tempat pembelajaran. Jadi kayak dengan adanya yang seperti itu maka informasi-informasi itu bisa tersampaikan tanpa harus dia membaca. Dia hanya cukup melihat gambar, mereka bisa paham informasi seperti ini yang saya dapatkan. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, siapa sajakah yang terlibat dalam proses pembuatan mural ini dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya? Untuk yang terlibat tentu yang murid yang memiliki bakat melihat ada dari kelas 12 itu 1 orang, kemudian ada kelas 10 itu ada 6 orang. Tapi sebenarnya pelopor dari mural ini yang ditawarkan itu adalah angkatan 11 yang awalnya yang itu saja yang ditawarkan, dan ternyata hasilnya bagus. Dan berarti bisa ini juga mungkin masih ada kader-kader yang lain yang bisa menggambar, jadi ibu memberikan ruang kepada mereka. Jadi ada angkatan 11 kemarin, kemudian ada angkatan 12 yang sudah kelas 12 sekarang, kemudian ada angkatan 13 yang kelas 11 sekarang. Itu yang ibu diberikan yang punya bakatnya. Untuk waktunya itu tadi tergantung berapa orang yang mengerjakan, terus seberapa luas yang harus dia gambar. Jadi itu perlu dipertimbangkan. Seperti ini 1 orang itu membutuhkan sekitar hampir 1 semester, yang di sebelah sana itu hampir 1 tahun. Jadi Ibu melihat kepada angkatan sebelumnya yang pertama kali mengaplikasikan mural ini di ruang sejarah, jadi Ibu berinisiatif kembali untuk memperbolehkan siswa yang mempunyai bakat melukis ini di ruang sejarah, kemudian memperbolehkan lagi untuk siswa-siswa. Ya, jadi apalagi namanya awalnya sih sebenarnya coba-coba ya, apalagi kan ada isi. Jadi bagaimana kalau kalian menggambar saja, kalau misalnya biasa di kelas kalian juga kurang fokus, karena mungkin materi sejarah itu ya pasti dikenal itu materi yang harus kita banyak membaca. Kalau misalnya orang yang tidak suka membaca itu kadang-kadang mungkin bosan. Jadi bagaimana dari hasil bacaannya sebenarnya dia tuangkan dalam bentuk gambar. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, mungkin ini pertanyaan terakhir bagi Ibu, bagaimana mural ini kemudian berkontribusi dalam upaya melestarikan dan memperkenalkan sejarah kepada generasi muda? Ya, sebenarnya ini adalah salah satu bentuk saya untuk menarik minat siswa, bagaimana supaya bisa tertarik untuk belajar sejarah. Jadi dengan melihat gambar saja mereka punya orang-orang yang punya pemikiran itu pasti berpikir di gambar apa ini. Setidaknya dia dulu bertanya gambar apa ini. Nah, kalau misalnya dia sudah bertanya seperti itu, otomatis mereka mau mencari tahu. Jadi tanpa harus ada perintah A, B, C, dengan adanya gambar dia langsung tertarik sendiri untuk mencari tahu tanpa ada perintah dari misalnya guru, atau dengan misalnya dia masuk di dalam kelas mereka langsung kayak, ibu misalnya tentang apa ini diceritakan. Berarti secara tidak langsung mereka yang mau mencari tahu tanpa harus ada arahan dari saya pribadi sebagai guru sejarah. Baik,
Itu saja laporan dari saya Muhammad Rizal di ruangan sejarah ini. Terima kasih Bu atas waktunya telah meluangkan waktu untuk kami wawancara. Sekian liputan sore ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.